Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian, jemaah salat Ibu, masjid Raya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian, menerima amal-amal ibadah kita pada pagi hari ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Semoga Allah memaafkan kita semua dan menerima amal kita sebelum hari ini, serta menjadikan kita istiqamah untuk melaksanakan ketaatan setelah amal Rasul pagi hari. Jemaah yang saya muliakan, kita termasuk ke dalam pembahasan tematis, dan pembahasan kali ini insya Allah berjenjang. Judulnya disitu wasiat-wasiat indah Rasulullah SAW bagian yang pertama. Berarti mau tidak mau harus bagian yang kedua. Kalau mencukupi waktunya kita teruskan pada hari ini, jika tidak kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Apa yang disebut dalam wasiat Rasulullah SAW? Kenapa dibedakan antara kalimat tersebut dengan kalimat-kalimat yang lain yang padahal adalah hadis Nabi juga? Ini menunjukkan bahwa apabila ada kalimat wasiat di dalam literatur Islamiyah, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, maka maknanya mesti diperhatikan, mesti ditunaikan, karena wasiat Allah dan Rasulnya tidak pernah batil. Adapun wasiat kita sebagai makhluk bisa benar, bisa salah. Tetapi wasiat Allah dan Rasulnya tidak pernah keliru, tidak pernah salah, tidak pernah batil. Wasiat adalah perkara yang diinginkan oleh yang memberikan wasiat dikerjakan. Wasiat adalah perkara yang diinginkan oleh yang memberikan wasiat dikerjakan. Terlebih yang memberikan wasiat adalah Allah Azza wa Jalla dan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, dan wajib bagi kita juga Pak untuk mengenal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang dicintai oleh beliau. Jadi selain Bapak menghafal nama istri, nama anak, hafalkan pula nama para sahabat Nabi, istri-istri Nabi. Karena apabila kita mencintai mereka, kita bersama mereka. Dan tidak ada kecintaan kepada mereka, Isa minhum, tidak bersama dengan mereka. Jadi kita berusaha untuk juga mengenal siapa orang-orang saleh yang berada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Abu Darda, orang yang sudah lagi tidak peduli dengan urusan dunianya, bukan nggak cari nafkah, bukan. Tapi orang yang dunianya itu dianggap hina, benar-benar hina oleh beliau radhiyallahu anhu. Apa yang ada di sisinya dari Allah itu yang dinikmati dan dibanggakan. Yang tidak ada tidak dipusingkan. Berbeda dengan orang-orang akhir zaman yang belum ada dipusingkan, yang ada tidak dimanfaatkan. Nah, mari kita contoh apa yang diterima oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Malamnya habis untuk beribadah kepada Allah. Pada Isya beliau sholat sampai datang waktu tengah malam, tidur berzikir dengan membaca satu juz Al-Quran. Tidur sebentar, bangun lagi, baca lagi Al-Quran satu juz dan seterusnya. Mendekati waktu imsak, maka beliau menyiapkan diri untuk sholat subuh. Sampai istrinya itu agak sedikit mengajukan keluhan karena habis malamnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah, walaupun tetap setiap kita memiliki hak
hak untuk kita sampaikan kepada yang menerima hak tersebut. Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 9 perkara. Ya, dan wasiat Nabi dengan 9 perkara bukanlah jumlah yang dibatasi. Wasiat beliau hanya 9, tidak. Tapi kadang beliau memberikan wasiat 9, kadang beliau kasih wasiat 5, 4, 7 dan seterusnya. Ya, dan wajib bagi kita ketahui bahwa setiap wasiat yang sah dari Nabi SAW yang keluar dari riwayat yang sahih, wajib kita beriman dia adalah wahyu. Nabi SAW bersabda pada wasiat yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in tuti'ta aw ghurrikta. Kata beliau SAW, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Wa in tuti'ta aw ghurrikta, sekalipun engkau dipenggal lehernya atau dibakar badannya. Jadi Pak, harga mati kaum muslimin itu apa Pak? Mentauhidkan Allah. Harga mati kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah berjanji kepada Allah, inna salati, teruskan, la syarika. Di belakangnya ada kalimat la syarika. Allah menyuruh Nabi berkata kepada manusia, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuk, sembelihanku atau ibadahku, wa mahyaya, hidup, wa mamati, matiku, lillah, hanya untuk Allah Rabbul Alamin, zat yang menguasai dan menciptakan, memelihara, mengaturnya. La syarika, nggak ada yang lain. Jadi nanti ditanya, TKM ditanya, jamaah ditanya, ustadznya ditanya. Dengan ucapan yang seperti itu yang kita ulang-ulang dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu, itu yang ditanya. Kepada mula kami beribadah, apa itu yang kau maksud dengan itu wahai hamba? Kita berjanji hanya kepada sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Engkau. Ada sekutu ya Allah. Mana buktinya? Ya. Tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa saja, baik syirik kecil maupun besar. Apa syirik kecil? Mana Pak Ilham? Iya. Wah, di belakang. Gak apa-apa Pak. Kalau nggak seperti sini ntar di luar. Pada dia, kita tanya dia di depan. Syirik kecil apa? Ria. Ria apa sih Ria, Pak? Enggak juga, enggak mesti sombong. Ria itu kata ro'a, melihat, ingin tapi apa yang ingin dia dapat dari penglihatan manusia? Jadi setiap perbuatan yang ingin diperhatikan oleh makhluk, dilihatkan, ingin ada perhatiannya, walaupun orang itu enggak ngapa-ngapain, enggak ngomong apa-apa, tergantung diperhatikan ada sedikit hati berubah. Lalu yang sholatnya tadinya ecek-ecek diperbagus, namanya ria. Jadi ria itu syirik kecil Pak. Amal yang disertai dengan ria hapus. Ini kata Nabi SAW, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, baik syirik kecil yang menghapus pahala yang diiringi dengan ria, terlebih syirik besar. Kalau syirik kecil mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak, tapi menghapus amal yang disertai dengan syirik kecil. Sholatnya seorang hamba yang bagus kalau banyak orang, maka sholatnya pada saat itu yang disertai dengan ingin dilihat oleh makhluk, ingin diperhatikan oleh makhluk, hilang, tapi nggak keluar dari Islam. Tapi kalau seseorang tersebut untuk dunia, ini membuka pintu syirik besar. Apa sih Pak beda syirik kecil syirik besar? Kalau syirik kecil tidak menghapus semua amal, hanya yang disertai syirik
kecil. Kalau syirik besar, satu perbuatan syirik besar menghapus seluruh amalnya dia, dari mulai baligh sampai dia melakukan syirik besar. Dan ancamannya apa? Murtad. Ya, jadi Allah yang melalui sang nabinya berwasiat, la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Ya. Wa in quti'at atau quti'ta atau quribta, sekalipun lehermu dipenggal atau kau dibakar, nanti udah nggak ada lagi celah Pak untuk bermain-main dengan kesyirikan. Ya, terlebih syirik besar, nggak bisa main-main kita. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya para nabi dan rasul, berarti dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, Allah telah meminta perjanjian kepada seluruh nabi dan rasul. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65 Allah Jalla wa Ala berfirman, wa laqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik. Sungguh kata Allah, benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelum kamu. Ayat ini turun kepada Rasulullah SAW. Kata Allah, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelum engkau. Isa bin Maryam, Nuh, Musa, Idris, ya, seluruh para nabi dan rasul. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik Muhammad, aku hapus seluruh amal-amal. Kalau para nabi dan rasul Pak diperingatkan oleh Allah dengan peringatan yang keras, ini berarti syirik bukan perkara ringan. Makanya wasiat yang pertama, wala tusyrik billahi syai'an. Kata Allah, wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu melakukan perbuatan syirik, maka di akhirat kamu menjadi orang yang merugi. Maksudnya apa? Haba'an manthura, seluruh amalmu aku hapus seperti debu yang berterbangan, enggak tersisa. Muflis, bangkrut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam setiap orang yang berbuat syirik tidak diampuni dosanya sebelum taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa. Kalimat dunia di sini Pak nggak tepat diartikan dengan selain, yang tepat di bawah kesyirikan, yang tepat. Jika di bawah kesyirikan Allah masih maafkan, tapi ada kalimatnya liman yasha, kepada yang Allah kehendaki. Kalau Allah enggak, jadi jangan main-main dengan perbuatan di bawah kesyirikan. Kata Allah, di bawah kesyirikan masih diampuni. Saya berbuat maksiat saja, galak sama keluarga, tempeleng istri, tempeleng anak, dan lain-lain. Gak apa-apa kan maksiat saja itu, gak syirik. Siapa bilang perbuatan maksiat gak dikeluarkan dari Islam? Kalau dia halalkan maksiat, keluarlah dia dari millatul Islam. Jadi istihlal, penghalalan terhadap apa yang Allah haramkan, termasuk dosa besar yang disebut asy-syirik. Asy-syirik apa? Syirik. Karena menetapkan apa yang sudah Allah tetapkan. Ya. Kemudian Allah Jalla wa Ala pun mengatakan ketika Allah bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu Muslim Pak. Iya. Dalam bahasa Inggris namanya Yesus. Jadi jangan alergi dengan kalimat Yesus Kristus, nggak usah alergi. Kristus itu maksudnya Al-Masih. Jadi Yesus adalah Isa. Jadi kita nggak usah alergi dengan kalimat itu. Justru kita mendakwakan tetangga-tetangga Yesus itu Nabi Isa, kita muliakan.
Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kufur orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Isa bin Maryam. Ini kata siapa? Bukan kata saya. Kata Allah Jalla wa Ala, Al-Maidah ayat 72. Lalu kata Allah Al-Masihu, qala Al-Masih, berkata Al-Masih, berkata Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ubudullah wa rabbi wa rabbuk. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa di Al-Quran Pak menjelaskan tentang sifat kerasulan beliau dan bukan sifat keilahiyah beliau. Wahai Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, ini kata siapa? Al-Masihu ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Kemudian beliau berkata, ini ucapan Nabi Isa, innahu, sesungguhnya, may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Tidak main-main, saya membuat syirik tidak main-main. Kemudian Allah mewahyukan melalui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim nomor hadis 93, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala jannah wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhala nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah, dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, dakhala jannah, masuk. Wa man mata, sebaliknya barang siapa yang mati dalam keadaan yusyrik billah, menyekutukan Allah, dakhala nar, maka dia pasti dijamin masuk ke dalam api neraka. Apa sih syirik besar itu, Pak? Sarful ibadah li ghairillah, memalingkan yang punya Allah dipalingkan ke makhluk. Allah Maha menyembuhkan, tidak. Jadi jangan antum berobat itu minta kesembuhan sama manusia, Pak. Ini perbuatan syirik besar, bukan syirik kecil. Jadi antum ke dokter ngapain? Minta obat. Obat, kalau obat kayak gini itu apa? Nanti kita minum obatnya. Bismillah. Lalu berdoa, ya Allah jadikan obat ini cocok dengan penyakitku. Jadilah sembuh atas izin Allah. Bukan dok sembuhkan saya dari penyakit ini. Tidak bisa, dokter gak bisa menyembuhi. Barang siapa yang memalingkan itu kepada selain Allah, karena itu Pak, kita masuk ke dalam pengobatan syirik. Masuk kepada ucapan suami, kalau kamu gak saya kasih makan, habis kamu mati. Kena syirik, mengenai makan istri kita siapa? Ya, buktinya ada orang yang belum nikah makan juga. Tidak. Tidak. Ada bayi yang lahir tanpa disusui ibunya hidup. Siapa yang masih makan? Kita hanya perantara saja, Pak. Buktinya bapak-bapak gajian sebulan 2 bulan pensiun, nggak gajian lagi, istri hidup, anak hidup, anak jadi kerja dari mana? Ya, jadi jangan kita mengatakan bahwa kehidupanmu ada di tanganku, nggak boleh. Ya, kehidupanku ada di sisinya, gitu. Demikian pula kematian. Jadi nggak boleh kita berbuat syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Paham ya? Ini wasiat yang pertama. Nanti kita ulas lebih dalam lagi kalau waktunya panjang. Yang kedua, apa kata Nabi SAW? Yang kedua, ini ada baca ini, Pak. Wala tatrukanna salatal maktubah muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Kata Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan sholat wajib dengan sengaja. Kita dan istri dan anak kita,
Jangan biarkan mereka meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Apa kata Nabi SAW? Wa man tarakaha muta'ammidan. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, bari'at minhu dhimmah. Allah berlepas diri darinya. Kalau kita mau jujur Pak, dan kalau kita bisa melihat yang gaib, itu di samping kanan, kiri, depan, belakang, atas kita ada malaikat yang Allah perintahkan menjaga kita, minimal 5. 2 kanan kiri nyatat, di sampingnya malaikat yang nyatat, ada malaikat lagi yang jaga kita, di depan kita, belakang dan di atas ada. Bahkan sebagian ahli tafsir Al-Qurtubi mengatakan di bawah kita ada malaikat yang menjaga. Nah, kalau ditinggalkan oleh kita satu sholat saja dengan sengaja, Allah perintahkan mereka lari kecuali 2. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah ucapan itu keluar melainkan ada 2 malaikat yang mencatat dan mengawasinya dari dekat. Dan sepakat para ulama Islam bahwa raqib atid bukan nama malaikat. Tugasnya raqibun dekat, atid yang mengawasi dan mencatat. Cuma dulu kita udah diajarin ya, mungkar nakir, raqib atid. Ya, yang sahih raqib atid adalah tugas malaikat, bukan nama malaikat. Jadi kita dijaga oleh Allah setiap saat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kufur kepada Allah? Tetap dikasih 6 atau 5 tadi, tapi Allah tidak perintahkan keempat atau ketiganya menjaganya sampai dia beriman kepada Allah Jalla. Ya, karena orang muslim tidak sholat. Tapi kasih sayang Allah kepada makhluk, Allah jaga dia dari kebinasaan yang sama. Jadi orang muslim yang tidak sholat fardu meninggalkan dengan sengaja, Allah lepas ikatan penjagaannya. Dan ancamannya apa Pak ketika Allah lepas penjagaan itu? Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Kata beliau dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, An-Nasai, Abu Daud, disahihkan oleh para ulama hadis, barang siapa perjanjian kami dengan mereka, Nabi sudah duduk dengan para sahabat ya, seperti itu. Kebiasaan beliau duduk dengan para sahabat. Jadi DKM sering duduk sama sahabat-sahabatnya. Kita duduk dengan sahabat-sahabat kita, saling tausiah. Nabi duduk bersama para sahabat sambil menunjuk perjanjian kami dengan mereka. Nah, sambil tangannya menunjuk kepada kelompok musyrikin. Perjanjian kami dengan mereka as-shalah, dengan salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafar, dia telah keluar dari agama. Jadi nggak main-main meninggalkan salat fardu. Yang fardu ya, bukan ya sunnah, yang fardu. Jadi jangan Pak kita kalau ada masalah itu pengen bangun malam hari. Soal apa orang itu? Pak Wawan, ada Pak Wawan. Bukan. Pak yang bobo siapa di belakang? Pak Pujo, Pak Pujo. Tak saya sendiri Pak. Jangan bobo, Pak boleh bobo, tak kehilangan kesempatan mendengarkan. Ya. Jadi nggak boleh meninggalkan sholat fardu. Banyak orang menghidupkan sholat malam untuk minta pada Allah, betul nggak? Namanya sholat apa Pak Pujo kalau malam-malam? Tahajud. Malam saya tahajud. Subuhnya bablas. Mana yang afdol Pak? Jadi yang diwajibkan subuh kan. Bulan Ramadan sebentar lagi kan Pak Dedi. Kalau tarawih mah keluar. Nanti Pak 10 hari berikutnya yang di luar bukan yang sholat, yang jajan Pak buat THR. Dalamnya ya udah DKM saja apa biasa. Pak orang itu yang sunnah luar biasa. Jadi yang wajib jangan ditinggali. Bahkan seorang badui mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku perbuatan yang bisa memasukkan aku ke dalam jannah. Kata Nabi, kerjakan yang wajib-wajib dan istiqomah di atas itu. Cuma itu, kata orang badui.
Cuma itu. Iya, kata Nabi. Dia pulang, apa kata Nabi? Kalau dia jujur, dia benar-benar penghuni surga. Kita yang wajib aja males, sebenarnya. Jadi jangan tinggalkan yang wajib. Apa saja yang wajib Pak, apa saja. Mau sholatnya, kayak mau zakatnya, puasanya, wajib jangan ditinggalin. Kecuali uzur. Itu pun diganti. Jadi wajib itu Pak, syarat masuk surga itu yang diwajibkan itu syarat. Yang sunnah nanti tingkatan surga itu di mana? Pak Ade mungkin nanti di ya surga ada di atasnya ada lagi Firdaus, kita semua yang Pak Ade ketinggalan. Tapi bisa diangkat dengan amal sunnah yang lain. Nanti ada Pak penghuni surga yang kaget. Kenapa kamu nyusul saya? Amal sunnahnya, nawafilnya banyak, tapi wajibnya dijaga. Ya. Jadi jangan tinggalkan sholat wajib karena Nabi mengancam akan dikeluarkan dari milatul Islam orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu. Ya, tidak boleh kita meninggalkan sholat fardu. Yang ketiga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wala tashrabanna al-khamra. Ya. Fa innaha miftahu kulli syarr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian minum khamr, karena sesungguhnya fa innaha hak kembali ke khamr, karena khamr itu induk dari segala kejahatan. Sumber dari segala kejahatan itu khamr. Nah, khamr itu secara bahasa maksudnya menuntut akal. Antum siapa namanya? Fauzan Naufal, kelas berapa? Masya Allah Pak, kalau kata anak kecil ngaji itu Pak, ya seperti siapa Pak? Di zaman Nabi Abdullah bin Abbas, juga di depan kata pembesar para sahabat. Nabi doakan sebagai turjumatul Quran dan tafsir Al-Quran, jadi imam di depan, belakangnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Diterima bacaannya, turjumatul Quran, tafsir Al-Quran. Kenapa? Duduknya sama orang-orang gede, jadi jiwanya besar. Nah kita sebaliknya, kita udah besar, banyak anak kecil main lato-lato itu. Udah tua main lato-lato Pak. Jadi kita akhirnya Pak jadi anak kecil, ya nggak? Naufal kan duduknya sama orang dewasa, nanti jiwanya besar. Kita duduknya sama yang main lato-lato, ya kita main sini. Wah udah berisik juga itu kan. Mesin Pak di depan anak itu lalu imamnya jadi terganggu. Dan ada lombanya lagi. Aduh malah memang sih mengalihkan dari handphone ya, tapi motornya sama juga. Yang semoga Allah perbaiki diri ini. Olahraga. Lihat di lapangan, kali cari yang gede, lapangan yang gede dikasih tutup. Baru main lato-lato. Jadi kita jarang di masjid. Jadi jangan minum khamar karena khamar itu pintu segala keburukan. Nabi yang mengatakan Pak, hadisnya silakan antum catat. Hadis riwayat Al-Qutni. Ya. Nabi bersabda, al-khamru ummul fawahish. Khamar adalah induk dari segala bentuk kekejian. Keji itu Pak, khamar. Ya, wa akbarul kabair, dan dosa-dosa besar, termasuk dosa besar. Man syaribaha waqa'a ala ummihi wa ammatihi wa khalatihi. Na'udzubillah. Barang siapa yang minum khamar, dia pasti bisa menzinai ibu kandungnya, bibinya dari ibunya, bibinya dari bapaknya, saudari kandungnya, mertuanya. Itu Pak khamar. Ya. Jadi jangan coba-coba kita minum khamar. Apa saja yang menutup akal sehat itu yang didekati Pak. Karena bisa hilang logika manusia. Ya, terutama khamar yang berbentuk minuman atau yang semisal dengan minuman. Apa itu Pak Dedi? Ganja. Atau secara umum narkoba itu menghilangkan akal sehat. Antum nggak makan tapi kuat Pak. Cuman menghisap sedikit kuat dan jadi jatuh. Tapi kalau ditowel jatuh. Kan aneh itu Pak. Lihat.
tapi digemari. Kenapa? Fly yang dicari fly. Kalau pada saat fly datang malaikat maut gimana? Bingung dia jawab. Ya. Nabi SAW bersabda, kalau seorang yang sakaratul mautnya dari kalangan fasikin, orang yang fasik dari kalangan kaum muslimin, maka malaikat maut akan mengucapkan salam. Ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Begituin Pak, malaikat maut kalau yang mau dicabutnya orang yang fasik, lalu ditarik oleh malaikat maut, enggak dikasih permisi, ditarik, kemudian rohnya itu memegang kanan dan kiri, dicabut, dipaksa, diserahkan kepada malaikat-malaikat yang berebutan membawa kafan dari neraka. Dibawa rohnya ke langit. Belum sampai pintu langit yang pertama, penjaga pintu langit berkata, siapa roh yang berbau busuk ini? Disebut namanya di dunia, Fulan bin Fulan. Gak dibukakan pintu langit. Terdengar firman Allah, tempatkan roh hambaku di sijin, di bawah api neraka. Itu Pak pelaku kefasikan. Al-Khamar itu segala bentuk kefasikan itu bermuara darinya. Ya, jangan. Dan jangan jual beli juga. Jangan beli itu nggak boleh. Kita bersyukur waktu itu nggak jadi. Nanti kita jadi produsen khamar. Kalau jadi, wah, musibah Pak. Ngerinya Pak. Ada musibah yang besar. Ya, alhamdulillah terjaga dan begitu. Ya, itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, tolong dibaca dong yang di depan bisa. Yang ada. Apa baca ya? Yang keempat silakan, bisa. Baca Pak. Enggak baca. Aja. Wati. Nah, Pak, ini Pak sebagai orang tua Nabi bersabda, wa'ati walidaik wa in amaraka an takhruju min dunya fakhruj lahuma. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, taatilah kedua orang tuamu. Kalau mereka menyuruhmu, memintamu untuk menyerahkan hartamu, serahkan pada mereka. Waduh, kok begitu ya? Nah, orang tua itu Pak sebab kita begini, betul nggak Pak Ade? Ngangguk-ngangguk berarti dia memang dari orang tuanya kan, ya Pak Ade ya? Iya, Pak Ade bisa kayak gini kan dari orang tuanya, ya kan? Berapa tahun Pak kita bersama orang tua kita? Berapa tahun sedikitnya? 25 tahun. Makan abang kalau sekarang masih orang tua masih ada nggak? Yang tinggal yang sama ibu bapak masih ada. Iya, orang tua kita bertahun-tahun Pak, 25 tahun didik kita sampai tua juga anak dan cucunya tinggal sama orang tua, gak pernah marah itu. Kita anaknya Pak, orang tua kita 2 hari dulu kita udah pusing. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua. Banyak surat dalam Al-Qur'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, wa qad rabbuka alla iyyahu alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah mewajibkan bagi kalian agar tidak beribadah kecuali kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Bahkan kalau mereka sudah kibar, ima yabluguna kibar indal kibar. Kalau mereka sudah dalam keadaan tua, salah satunya atau keduanya kalian asuh, fala taqul lahumma uff. Enggak boleh kalian ngomong 2 huruf Pak. Enggak boleh. 2 huruf enggak boleh itu. Kalau dipanggil misalnya Pak Dede sama bapaknya atau ibunya, jadi ibu gimana sih Bu? Kan saya lagi sibuk. Berapa huruf itu? Itu kan itu. Ada itu berapa? Ya kan c. Ibu gimana sih itu? Luas saja Pak. Demikian tingginya paha orang tua. Wala tanharhuma, jangan bentak keduanya.
wa qul lahum qawlan karima, ucapan-ucapan yang baik kepada keduanya. Wa fit lahum janaha dhullan minar rahmah, tundukkan sayap kalian di hadapan keduanya. Tentang saya udah dokter. Jadi apa? Tangannya di sini, Pak. Saya dokter. Emang kenapa kamu dokter? Saya bapakmu. Jangan begitu, Pak. Iya, Pak. Iya. Seorang ulama yang bernama Muhammad bin Mansur, seorang ahli hadis, lagi ngajarin hadis di masjid. Ibunya lewat. Mansur, ayam mau belum dikasih makan, ditutup majelisnya, dia keluar kasih makan ayam. Dia dapat majelis ibu, tak malu, ibunya. Ya, kita disuruh orang tua, makan, suka juga, segan disuruh makan. Ya, di antara bentuk berbaktinya kita kepada orang tua, apa yang dia minta yang bukan maksiat wajib ditunaikan. Sampai kalau dia minta harta wajib ditunaikan. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW mengadukan kalau bapaknya suka minta uangnya. Maka Nabi SAW bersabda, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu punya bapakmu, kasih dia. Tapi kalau suami istri, ya, dia punya orang tua, Pak, uangnya pas-pasan buat nafkah keluarga, anak dan istri. Nah, para ulama mengecualikan kondisi. Kalau tidak nanti anak dan istrinya kecuali hak istri itu diizinkan oleh istrinya diberikan ke perempuan. Jadi Islam itu memuliakan orang tua. Bahkan Nabi mengatakan ridho Rabbi fi ridho walidayhi. Ridho Allah ada pada ridho orang. Tapi orang tua yang berdoa buruk buat anaknya nggak diridhoi oleh Allah. Maka jangan berdoa buruk buat anak, Allah nggak ridho. Tapi setiap ucapan orang tua yang bukan buruk, Allah ridho pada mereka. Wajib ditunaikan perintahnya. Adek, kalau beli terasi buat sekolah. Mak, saya udah gede gini beli terasi. Lah, kenapa beli terasi? Beli berapa kan? Kenapa? Mau terasi kenapa? Ayo. Ya, kalau makan sambalnya nggak berhenti. Literasinya nggak mau. Ya, kalau disuruh oleh Nabi SAW, apabila orang tua meminta padamu harta, fakhrus, berikan itu harta kepada mereka. Ya, jangan disempili. Tapi kalau teman yang ngajak, makan oke, yang berapa? Ibunya yang minta susah. Dicari juga yang dompetnya dikelar-kelar, cari yang kenceng. Ini dia, ibu. Kasih. Dia dan rubah, Pak. Kita orang ngaji, Pak, tahun-tahun kan untuk ngaji juga. Dengar ayat itu wajib berubah loh. Kita mesti berubah. Barangkali besok kita wafat, kita berubah, maka itu kebaikan. Yang berikutnya yang kelima, masih ada waktu. Wala tunazi'anna ulatul amr wa in ra'aita annaka ant. Nah ini Pak, juga hati-hati di sini kita. Yang kata Nabi SAW, jangan menentang pemimpin ulatul amr atau apa itu? Waliul amr, pemerintah, penguasa, walaupun engkau tahu engkau benar. Jadi khusus, Pak, orang tua dan penguasa itu Allah siapkan sendiri di dalam Al-Quran dan hadis Nabi-Nya. Jadi berbicara dengan orang tua beda dengan berbicara kepada teman. Berbicara kepada penguasa beda dengan berbicara kepada teman. Karena keduanya Allah tempatkan pada tempat yang khusus. Ya. Nabi SAW ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman. Ya, tahu Hudzaifah bin Yaman, Pak? Hudzaifah itu adalah salah satu sahabat yang diberikan rahasia oleh Rasulullah tentang siapa yang munafik di kalangan umat ini. Hudzaifah. Dan Hudzaifah ini, Pak, juga diberikan wasiat oleh Nabi agar berpegang kepada syariat sekalipun engkau sendirian wafat dalam keadaan engkau menggigit akar pohon. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu, Pak, kalimat al-jamaah itu enggak mesti banyak, enggak mesti. Nabi yang mendefinisikan al-jamaah itu dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan al-jamaah maknanya ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang berada di atas jalanku dan sahabatku,
dialah al-jamaah walaupun dia bersendirian. Ya. Karena Islam itu ukurannya bukan kuantitatif. Apa ukuran Islam? Kualitatif. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta." Terusin. Liyabluwakum ayyukum ahsan. Allah mengatakan ahsan, bukan ahsan. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana yang bagus amalnya, bukan yang banyak amalnya. Ayat ini dihafal nggak oleh kita semua? Banyak kan al kita baca karena pengen tidur baca al, karena ada riwayat. Tapi ayat keduanya saja udah membuat gemetar jiwa kita. Kenapa Allah menyuruh kita perbagus amalnya, bukan perbanyak amalnya? Kalau bagus banyak itu yang diinginkan. Tapi kalau banyak amal nggak bagus, manfaatnya apa? Kata Ali bin Abi Thalib, kunu liqabulil amal asyadda ihtimama minkum bil amal. Jadilah kalian orang yang bersungguh-sungguh memperhatikan apakah amal kalian berkualitas daripada sekedar beramal. Kemudian beliau lanjutkan, alam tasma'allahu azza wa jalla yaqul, bukankah kalian mendengar Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang berkualitas takwa. Ya, jadi di sini Hudzaifah ditanya, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan akan ada kejelekan? Iya. Berulang-ulang Pak, baik jelek. Lalu kata beliau, lalu bagaimana ya Rasulullah bentuk kejelekan tersebut? Akan ada setelah pemimpin penguasa yang mereka tidak melaksanakan petunjukku, banyak tidak? Dan juga tidak melaksanakan sunnahku. Akan ada di tengah-tengah mereka sejumlah penguasa yang berhati syaitan. Kata Nabi SAW, pun kata saya. Ya, kata Nabi SAW, faminhum rijalun qulubuhum qulubu syayatin. Di hati mereka ada hati-hati syaitan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian kata Hudzaifah, apa yang harus aku lakukan dengan keadaan itu? Aku memiliki penguasa yang memiliki hati-hati syaitan. Ya, maka Nabi mengatakan, tasma' wa tuti' lil amir. Dengarlah dan tetap taat kepada penguasa tersebut. Fa in daraba dhahar wa in akhadha malak, sekalipun dia pukul punggungmu dan dia ambil harta. Bapak bayar PBB tidak? Bayar PKB motor. Bayar. Ini termasuk yang diambil ya dari rakyat oleh penguasa. Betul Pak. Namun nggak boleh antum ridho, ya, jangan senang jangan, tapi minta sama Allah, ya Allah, hadis Nabi ini berlaku atas diriku, ganti di akhirat buat pahala yang besar. Begitu. Ya, jadi jizyah itu hanya diberikan kepada orang-orang non-muslim, atau al-maks pajak itu diberikan kepada orang-orang non-muslim, kalau boleh kepada kaum muslim. Dibolehkan kalau negara darurat. Kalau nggak kas negara dan udah tertutup kas negara, bubarin lagi. Itu namanya maksud atau pajak. Selebihnya tidak boleh. Karena nanti Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia untuk mematahkan salib, membunuh babi dan menghancurkan pajak. Diberikan pajak itu ke selain kaum muslim. Ya. Jadi nanti Pak, ada penguasa yang begitu kita disuruh taat sama Nabi SAW. Dan saya mentaati penguasa bukan mutlak, tidak. Saya mutlak mengikuti Nabi SAW. Beliau yang menyuruh kita dengarkan dan taati mereka, sekalipun kau dipukul punggungmu diambil harta. Saya suka lihat kan ada satpol PP mengumpulin pedagang-pedagang kecil, ya terjadi di zaman. Jadi pedagangnya juga dikasih tahunya ngehir juga ya, di jalanan di pedagang, ya sama juga. Jadi mesti ada hakim di situ ya, penguasa. Tapi kalau nggak salah disuruh salah baru.
Jadi nggak boleh kita memberontak kepada penguasa, nggak boleh Pak. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mengingkari kemungkarannya wajib. Dengan cara apa? Nulis surat. Kan kami nulis surat terus Pak. Nulis surat asli Pak. Diterima alhamdulillah, tidak sampailah kepada mereka hak kita berupa nasihat. Kewajiban mereka membaca. Nggak diterima nggak apa-apa. Antum juga berdoa, ya Allah berikan aku istri-istri yang baik. Dikasih satu. Kalimatnya istri-istri kan? Rabbana hab lana min azwajina, istri-istri Pak. Banyak, makanya jangan diaminkan para ibu-ibu. Azwajina kan jama itu. Antum minta itu dikasih satu, biasa aja. Sama, kita minta sama Allah, ada yang belum Allah kabulkan, kepada mereka kita nasihat. Yang enggak masalah, belum dia terima. Antum juga punya anak, nasihatin anak-anak, ada yang terima, ada yang belum. Ya enggak, terus nasihatin saja. Allah melihat apa? Kualitatifnya. Kualitas kita apa? Terus istiqomah di atas menasihati. Masih ada waktu? Masih. Yang keberapa sekarang? Ya, dibaca terjemahannya saja silakan Pak Solihin. Jangan lari dari medan pertempuran meskipun engkau akan terbunuh dan teman-teman melarikan diri. Ini Pak kaidah dalam Islam. Dalam kitab yang saya pernah sampaikan ke salah satu teman kita, Pak Indra Al-Kabair, ada satu dosa-dosa besar. Kata Nabi, di antara 7 dosa besar yang membinasakan, lari dari medan peperangan. Jadi kalau di Indonesia nih Pak, diserang sama musuh, jangan kabur antum. Berbaris kita. Mau yang tua, yang muda diperintahkan oleh presiden. Lawan mereka, ayo mau pakai bambu, mau pakai parit, ayo jangan kabur. Yang kabur dosa besar. Itu namanya lari dari medan. Apalagi musuh di depan mata. Wah, lukanya saya belum ngerjain PR. Ayo perang. Kalau ada perintah dari ulil amri, gitu ya. Jangan lari dari medan perang. Ini juga membuat kita menjadi orang yang berani Pak. Jadi kaum muslimin Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau perang barisan terdepan, makanya antum sholat cari barisan terdepan. Malaikat di langit itu Pak, itu softnya paling depan, berbaris-baris, rapat lurus. Maka Nabi mengatakan, sawu sufufakum, sempurnakan soft kalian, fa inna tataswiyata sofi min tamami sholat. Nah saya tadi lihat ada longgar-longgar Pak ya, jangan kalau sholat itu rapat Pak, baru kita nempel ke bahu yang lain. Itu karena ini softnya para malaikat. Dan itu perintah Allah kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian jadikan celah-celah bagi syaitan untuk sholat bersama kalian. Maksudnya apa Pak? Setan sholat, iya, tapi gangguin Pak Bujuk. Pak Bujuk rokat berapa sekarang ayo? Berapa ya? Lupa. Ya, jadi nggak boleh lari dari peperangan. Hukumnya haram. Haram Pak. Bahkan Nabi SAW tetap membolehkan pasukan pemanah pada perang Uhud. Enggak beliau tahdir. Cuman mereka ditahdir karena turun dari gunung. Tapi enggak lari dari peperangan, enggak. Cuman gonimah, ada harta gonimah. Seru. Yang diserbu harta gonimahnya bukan musuh. Khalid bin Walid waktu itu masih musyrik, kembali serang kembali ke kaum muslimin. Kalah kita dalam perang. Kenapa Pak? Kita kalah dalam perang Uhud. Gak ngikutin Nabi. Pokoknya setiap yang gak ngikutin beliau siap-siap menerima kekalahan. Apa saja bentuknya, apa bentuknya. Mau belajar, mau dagang. Antum dagang gak ngikutin Nabi, antum siap-siap rugi. Kenapa? Nabi mengatakan, nah laisa laka indah. Jangan kalian jual barang kalau kalian gak punya. Orang itu jual barang, gak punya barang, atau punya orang jualin tanpa izin sepemilik barang. Siap-siap saja kebinasaan. Gak boleh. Islam mengatur sedemikian berupa detail, rinci. Nggak ada keliru. Makanya kita berdoa Pak, raditu billah. Terus aku ridho Allah sebagai Rohku, mana buktinya? Aku ridho Nabi sebagai Nabiku, mana buktinya? Aku ridho Islam sebagai agamaku, mana buktinya? Nah, kita mulai sedikit dulu. Ya. Kemudian berikutnya silakan. Nomor 7 siapa baca terjemahannya? Infakkanlah sebagian harta yang kau miliki kepada keluargamu.
Jadi Pak, nggak boleh antum nyimpen gaji, nggak boleh Pak. Nafkahin keluarga, nafkahin. Sedikit banyak urusan lain. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 7 itu dalilnya Pak. At-Tolak ayat 7 dalilnya. Ya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah yang lapang rezekinya memberikan nafkah menurut kemampuannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang sedikit rezekinya, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memberikan apa saja yang dia punya yang Allah berikan kepadanya. Apa 10.000 kasih 10.000, 20.000 20.000. Gitu. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh kita diamkan keluarga kita, tak kita kasih nafkah. Ya. Karena Allah mengatakan Pak, bagi orang yang rezekinya sempit, lihat Pak, saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Nanti di akhirat Allah akan lapangkan orang-orang yang sempit itu. Ini jangan bakhil. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqut. Kata Nabi, cukuplah seseorang disebut pendosa apabila dia menelantarkan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Dan nafkah yang paling pertama Pak, sebelum nafkah lahir, nafkah batin. Apa Pak nafkah batin? Ilmu. Itu wajib Pak. Bapak nggak berikan ilmu kepada anak-anak Bapak masuk dalam ayat itu. Ya, keluar dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Itu kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum wa 'allimuhum. Ajari anak dan istrimu adab dan ilmu agama. Ustaz, saya kan bukan ustaz. Emang harus jadi ustaz buat jadi kepala rumah tangga? Kita nggak ada yang nikah Pak. Tidak, nggak mesti ustaz dulu untuk menafkahi keluarga. Kasih ilmu tentang tauhid, apalagi sekarang banyak YouTube. Ya. Yang kedelapan silakan. Jangan kamu mengangkat tongkatmu dari keluarga. Maksudnya Pak, dalam gaya bahasa Arab, jangan kamu angkat tongkatmu, jangan diemin tongkat itu. Gini, diangkatnya tongkat di bawah diangkat. Maksudnya apa? Kamu boleh mukul anak kamu kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang bersabda, ya, muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'i sinin. Ajarilah, perintahkanlah keluargamu anak untuk sholat saat usianya 7 tahun. Naufal berapa tahun? 11. Wajib sholat sudah balik. 13 sudah balik. Sudah balik wajib sholat fardu ya, dinyatakan sholat fardu. Kemudian Nabi mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukul mereka. Kalau udah 10 tahun nggak mau sholat juga. Aduh, boleh mukul ya? Itu dia maksudnya. Jangan kamu biarkan tongkat itu Pak. Tapi bukan mukul pakai tongkat maksudnya. Nggak boleh. Kata para ulama dijelaskan Pak. Mari kita dengarkan ya. Kata para ulama Islam, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, ai dorban ghaira mubarrihin walau lam yufid illa bi mubarrihin tarakahu. Kata beliau rahimahullah, maksudnya pukulan yang tidak melukai anak. Jika enggak mempan dengan pukulan yang melukai, jangan dipukul. Dipukul Pak sekali, enggak juga 2 kali. Dikasih kenceng enggak juga, jangan dipukul aja udah. Kalau yang kenceng aja udah enggak bisa, nyadarin jangan terus dipukul. Ya, maka jangan suka pukul kenceng-kenceng, pukul pelan. Nanti dia tahu kalau dia salah, jadi pukul. Akan termemori bahwa cukup dengan yang pelan sudah selesai. Yang ke-9 Pak, terakhir. Ajarkanlah kepada mereka untuk takut kepada Allah. Ajarin Pak anak kita untuk takut kepada Allah. Jadi jangan ditanya, nah apa cita-citamu? Saya mau jadi presiden. Boleh, tapi jangan itu. Nah, kamu takutnya sama Allah ya. Dia yang menciptakanmu, dia yang menghidupimu dan mematikanmu. Dia akan membalas semua perbuatan. Ajarin sejak kecil.
Seorang anak yang bernama Abdullah bin Abbas dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ifadillah yafatka, ifadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai anak kecil, sini. Aku ajarkan kau beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah jaga engkau. Jaga Allah, niscaya Allah akan ada di hadapan engkau. Jika engkau minta kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah. Jadi saya baca ayat di sini Pak, saya cari maknanya, lalu saya coba di anak saya. Jadi anak saya kalau minta saya sesuatu, saya bilang minta dulu kepada Allah. Gimana Bin? Kamu minta ya Allah, berikan aku. Sekarang lagi rapi kan sempol ayam. Minta sempol ayam, minta sempol dulu. Ya Allah, berikan aku sempol ayam. Ada saya itu. Lalu saya duduk di sampingnya, amin. Kau sudah minta sama Allah? Sudah. Abi ada rezeki sedikit kau. Setiap saat Pak, satu saat itu aku mereka umurnya 5 tahun. Satu saat ketika umurnya 7 tahun, lama. Ya, dia sakit, diam saja. Kenapa kamu sakit? Dia bilang, aku sudah minta kepada Allah sembuh. Alhamdulillah. Dan ternyata Allah sembuhkan penyakitnya. Dan kita sudah berjanji juga kepada Allah, ya karena dulu. Mari kita minta pertama kali kepada Allah. Jadi tauhid itu Pak, isinya agar kita hanya bergantung kepada Dia. Jadi muslimah nggak pernah bergantung kepada makhluk, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menciptakan dunia itu beserta segala isinya, dan Dia menjadikan negeri itu makmur nggak makmur Dia Allah. Bagaimana kaum Sodom Allah hancurkan? Ya tidak. Itu kaum Pak, makmurnya luar biasa itu, mampu membangun pilar-pilar tinggi, bagus. Kolam renang yang paling bagus itu kaum Sodom Pak, kolam renang yang paling bagus hancur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan apa yang benar dari sisi Allah, yang salah dari kekurangan saya, juga istighfar kepada Allah. Kita tutup, aku kali ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Barangkali ada yang mau disampaikan. Atau sudah masuk? Oh, ada yang Pak Ade silakan. Waalaikumsalam. Dan karena dua-duanya, mereka kita realisasi orang tua kita atau mengenal orang tua kita demi kebaikan si orang tua kita. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Pertanyaan Pak Ade ini harus kita ambil sebagai bagaimana cara sikap ya, gerakan kita di hadapan mereka. Di orang tua itu Pak, sekalipun dia kufur kata Allah, tetap perlakukan mereka dengan baik. Wasuhuma kau dan aku. Pergaulan mereka dengan baik, dengan ucapannya. Ya, Abu Hurairah ibunya musyrikah, suka mencela Nabi SAW. Maka Abu Hurairah mendatangi Rasulullah, doakan ibuku agar masuk menjadi agama. Maka Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah. Sampai di rumah, diam kamu situ wahai aku. Lalu ibunya mandi janabah untuk masuk ke dalam. Tapi Abu Hurairah diam saja, gak buka pintu, diam di situ. Karena ibunya musyrik. Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, keluar dari ajaran Muhammad, kalau nggak aku mogok makan. Makanya Pak, mogok makan, mogok ngobrol itu sunnahnya jahiliyah. Ibunya Sa'ad itu bilang, kalau kamu nggak keluar dari ajaran Muhammad, aku mogok makan. Kata Sa'ad apa? Jangan ibu, jangan kau lakukan itu. Andai kata engkau memiliki 100 lembar nyawa yang setiap lembar keluar dari tubuhmu, aku tidak akan meninggalkan ajaran Muhammad. Tapi ucapannya, jangan wahai ibu. Nabi Ibrahim kepada bapaknya, siapa nama Bapak Ibrahim? Azar. Kerjanya apa? Bikin patung. Apa kata Ibrahim? Ya abadi, wahai bapakku yang kucintai. Ngomongnya wahai abadi, bukan wahai abi. Enggak, ya abadi. Lafaz abadi itu Pak, lafaz paling santun dalam dunia orang tua dan anak. Paling santun abadi, bukan abi. Bayangkan
Jadi ketika antum bertemu dengan orang tua yang ingin antum nasihati, lihat kondisinya. Antum pijat tangannya, Bu, lagi ngapain? Lagi main nih, GP 100. Jangan ya, kenapa sih? Larang-larang orang tua, kan kuota saya. Tahu, tapi kan ibu nanti gimana? Kalau sudah waktu sholat nggak sholat. Terus dakwahin dengan cara yang baik. Karena bicara dengan mereka beda, bicara dengan sebelahnya. Kalau Pak Ade bicara Pak Ilham aja agak deg-degan karena dia orang tua kan, maksudnya usianya lebih tua. Apalagi orang tua kandung. Nggak boleh kita samakan dengan teman-teman. Berbicara dengan mereka berbeda dengan berbicara kita kepada selain mereka. Jadi nasihatnya dengan cara yang baik. Kalau nggak bisa hari itu, ya besok. Ada kasih tugas di rumah. Nasihati orang tua, kasih tugas itu. Memang begitu Pak, tugas antum dan kita Pak sebagai seorang anak apa sekarang? Membimbing mereka agar masa tuanya mereka dalam keadaan husnul khotimah, menghujungnya baik. Sholatnya dijaga, Bu, bangun, mulai sholat dulu, aku nggak bisa wudu, nak tunggu di sini. Antum ambil ember, wuduin dia. Terus begitu. Nanti dia, ya anak kau soleh amat ya. Dia berdoa, Robbi zalni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Itu doa. Itu orang tuh, orang nafsi-nafsi aja dah. Sembarangan nafsi-nafsi. Tugas kita menyelamatkan orang tua kita. Kalau kita sekarang sudah puasa, yang kita diamkan mereka, tak boleh. Ya, didiklah hati kita, paksa untuk mendidik orang lain. Kan dulu kita dididik oleh ibu bapak kita. Dulu orang tua antum pasti nyuruh antum sholat. Ayo ini sholat, kelatan, surah, dia kan. Nah, sekarang mereka lupa, kita ingetin mereka. Lupa sholat. Emang kenapa? Dulu kalian yang ingatin saya sholat, sekarang saya ingatin saya satu. Gitu. Ya, jadi bedakan ucapan kita kepada mereka dengan ucapan kepada selain mereka. Begitu Pak Ade. Dan semangat kalau ditolak mau semangat santai saja. Jangan punya saat itu kalau saya jangan begitu. Ya, kadang-kadang orang tua itu kembali kepada kondisi summa radadnahu asfala. Kata Ibnu Katsir, kemudian kami akan kembalikan kalian pada tempat muasal kejadiannya. Kami kembalikan kalian dalam keadaan pikun, lupa. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini Pak amal saleh yang bisa memulai pikun, ngaji. Itu bisa mengalami pikun, lupa. Demikian. Bagus Pak. Ada lagi setelah Pak Ade? Karena ini Pak Ade ini kan orang kampung orang tua kan 25 tahun ya. Jadi alhamdulillah Pak Ade ini sampai sekarang Pak. Nyampur. Masya Allah. Iya, tapi sekarang begitu Pak. Kalau kita anak laki-laki punya abang, pilih orang tua kita mesti sama saya berebutan. Ada 2 kakak beradik Pak, ditangkap oleh askar di Saudi Arabia, berantem dulu di depan Ka'bah. Dulu dipanggil hakim. Kenapa kamu ribut? Mana yang kakak, mana yang adik? Saya kakaknya, kamu, saya adiknya. Kenapa kamu ribut sama adik kamu? Saya ini memang miskin, tapi saya kakaknya, saya berhak merawat orang tua saya. Kata adiknya, betul Pak Hakim, dia kakak tertua, tapi kan dia nggak punya harta buat apa orang tua saya. Saya adiknya, tapi saya bekerja. Berantem Pak, gara-gara pengen orang tua. Kita berantem gara-gara pengen jauh dari orang tua. Allah. Ya, jadi demikian ya, semangat untuk merawat mereka. Ya tidak? Jadi kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum